warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran fisika bersama Ibu Elvina Septiani. Hari ini kita akan belajar mengenai fluida statis, yaitu tentang contoh soal tekanan hidrostatis, hukum Pascal, dan hukum Archimedes. Terus simak video ini sampai akhir. Jika berguna, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai contoh soal dari fluida statis, yaitu yang pertama tentang tekanan hidrostatis. Sebelumnya kamu sudah mencatat materi yang ada di aplikasi Zenius, ya kan? Silakan buka kembali tentang tekanan hidrostatis. Oke, sebuah kolam renang dalamnya 5 meter berisi penuh air. Jadi Ibu gambarkan misalkan ada kolam renang misalkan seperti ini. Kolam renangnya diisi penuh air sedalam 5 meter nih, ada air misalkan seperti ini. Nah, dia diisi air sedalam 5 meter, berarti kedalamannya nilai H-nya adalah 5 meter. Dengan massa jenis air harus kamu ingat itu kalau dalam gram dia nilainya 1 gram per centimeter pangkat 3. Kalau dijadiin kilogram tinggal kalikan 1000 aja, jadi 1 kali 1000 kilogram per meter pangkat 3. Ingat ya, rho-nya harus dalam kilogram per meter pangkat 3. Oke, gravitasinya nilai G-nya sudah ketahuan, nilainya 10 M per S kuadrat. Yang ditanya tekanan hidrostatis suatu titik 1 meter dari dasar, berarti kita ngitungnya dari dasar ya, 1 meter dari dasar, anggaplah segini. Nah, ini nilai H-nya 1 meter dari dasar. Nah, yang ditanya itu adalah tekanan hidrostatisnya. Kamu buka catatan kamu bahwasanya tekanan hidrostatis itu kan disimbolkan dengan pH. pH itu kan sama dengan rho dikali G dikalikan dengan H, gitu kan. Nah, rho ini kan massa jenis air, G itu percepatan gravitasi, H itu kedalaman. Nah, masalahnya H-nya yang dipakai 5 meter apa yang 1 meter, gitu ya kan. Ternyata kedalamannya yang dipakai adalah kedalaman di sini itu adalah kedalaman dari titik pusatnya, ya kan. Titik pusat kedalamannya hingga ke kedalaman hingga ke permukaan. Jadi ada satu titik yang letaknya 1 meter nih, anggaplah titiknya di sini 1 meter titiknya dari dasar. Nah, pusatnya itu maksudnya apa? Pusat titik itu, ya kan, pusat titik kedalaman itu. Jadi si titik hijau ini ke atas permukaan, berarti dari sini ke sini. Nah, ini hanya yang dipakai, gitu ya. Jadi hanya yang dipakai adalah dari jarak titik tersebut hingga ke permukaan. Berarti berapa nilai H yang ini? Ya udah kurangin aja kan, berarti 5 meter dikurangi 1 meter jadi berapa? 4 meter. Nah, itulah hanya gitu, yang dipakai adalah yang dari titiknya ke permukaan, seperti itu. Kita masukkan aja, jadi nilai pH-nya tekanan hidrostatis sama dengan 1000 kali nilai gravitasinya 10, H-nya adalah 4 ya, kita kalikan seperti biasa, hasilnya adalah 40.000. Satuannya bisa Pascal, bisa PA, atau kalau di buku itu dia bisa juga 40.000 Newton per meter kuadrat, sama aja. Kita jadikan pangkat ya, jangan lupa jadikan pangkat supaya lebih sederhana. Jadi 4 kali 10 pangkat 4 Newton per meter kuadrat atau Pascal, Bu. Oke, next ke contoh soal selanjutnya tentang fluida statis, yaitu tentang hukum Pascal. Oke, buka lagi catatan kalian mengenai hukum Pascal. Diingat-ingat kembali hukum Pascal itu persamaannya ada apa aja sih? Hukum Pascal itu ada persamaannya, ada yang seperti ini, P sama dengan F per A, asal mulanya seperti itu ya, tentang tekanan. Ini rumus tekanan, ya kan. Lalu hukum Pascal itu muncul dari
seperti ini. Jadi tekanannya kan sama di setiap titik. Bunyi hukum Pascal adalah semua tekanan di suatu titik itu adalah sama besar. Jadi bisa F per A. Jadi tekanannya konstan. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ada yang seperti ini. Ya kan, dimana A itu adalah luas penampang. Lalu ada juga yang F per diameter nih. Diameternya tapi dikuadratin ya. Kenapa diameternya dikuadratin? Karena luas penampang itu kan satuannya meter kuadrat atau sentimeter kuadrat gitu kan. Jadi dia diameter itu kan bukan termasuk luas ya, makanya dia dikuadratin. Terus ada juga jari-jari. Jadi F1 per R1 kuadrat sama dengan F2 per R2 kuadrat gitu ya. Jadi ini adalah luas penampang. Lalu D ini adalah diameter, dan R ini adalah jari-jari. Tinggal di sini di hukum Pascal tuh harus butuh konsistensi ya. Misalkan nih, kalau misalkan luas penampangnya besar disimbolkan dengan angka 1, ya udah, berarti setiap ketemu yang gaya pada penampang besar, maka ya F1. Luas penampang besar berarti A1 gitu kan. Berarti yang angka 2-nya itu untuk luas penampang kecil dan gaya pada penghisap kecil, seperti itu. Butuh konsistensi, awas ketukar-tukar gitu kan, lihat simbolnya. Oke, kita ke contoh soalnya. Seorang pemesan ingin membuat dongkrak hidrolik dengan gaya 1:600 nih. Ya kan, ada gaya F1 banding F2 nya adalah 1:600. Berarti kan nilai F1 nya kan 1, F2 nya berarti 600. Nah dari sini aja udah ketahuan nih dari jenis gayanya. Berarti ketahuan mana yang gaya pada penghisap kecil, mana gaya pada penghisap besar. Berarti yang angka 1 sama 600 nya kan kecil banget nih, angka 1. Berarti kan angka 1 ini merupakan penghisap kecil. Ini gaya pada penghisap kecil. Nah berarti yang 600 ini, si angka 2 ini disebut namanya penghisap besar gitu. Ingat ya, jangan kebalik. Jadi kalau angka 1 disimbolkan dengan si penghisap kecil, angka 2 penghisap besar, maka nanti kalau ketemu pernyataan selanjutnya awas ketukar. Jika penghisap besar, nah penghisap besar luasnya, luas simbolnya A. Penghisap besar tadi kita simbolkan dengan angka 2, berarti A2, berarti 0,6 meter kuadrat. Berapakah luas penghisap kecil? Ya udah, berarti A1. Berarti kita pakai persamaan yang mana nih? Ya udah, pakai persamaan yang ini kan. Oke, tinggal masukin aja deh. Berarti rumusnya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Cus, masukin. F1 nya nilainya adalah 1, A1 nya tidak diketahui, F2 nya adalah 600, A2 nya adalah 0,6. Apa yang dilakukan nih? Kali silang seperti biasa ya. Berarti 600 dikali A1 sama dengan 1 dikali 0,6. Jadi A1 sama dengan 1 dikali 0,6 dibagi 600. Jadi A1 sama dengan berapa nih? Menghasilkan 0,001 ya meter kuadrat gitu. Selesai. Oke, next ke contoh soal berikutnya, masih tentang fluida statis. Ini mengenai hukum Archimedes. Pernah dengar ya kalau hukum Archimedes? Buka catatan kalian lagi, bahwasanya bunyinya tuh sebuah benda yang tercelup, ya kan, semuanya atau sebagian ke dalam zat cair atau fluida mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat benda dengan berat zat cair yang dipindahkannya gitu. Maksudnya apa sih? Abstrak banget gitu kan. Ya udah, kita gini aja deh. Jadi kalau misalkan di catatan kalian itu kan Archimedes itu mengenai sebuah benda yang dicelupkan ke dalam fluida, seluruhnya atau sebagian gitu kan. Kalau misalkan seluruhnya berarti benda itu tercelup semuanya nih ke dalam zat cair. Nah, sebuah benda itu ya kan tercelup itu pasti kan gaya benda itu pasti memiliki gaya berat ya kan. Nah, gaya beratnya itu selalu menuju ke pusat bumi ya kan. Nah, ini
Ini nilai gaya beratnya. Nah, gaya Archimedes itu merupakan adalah gaya apungnya yang menyebabkan benda ini ingin banget ke atas gitu loh. Nah, ada gaya melawannya. Disebut namanya gaya apung atau yang disebut namanya gaya Archimedes. Nah, berarti hukum Archimedes itu ya kan berbunyi bahwasanya gaya apung itu kan sama seperti berat benda ya kan di dalam zat cair gitu kan. Berarti F apungnya itu kan kita tahu bahwasanya gaya apung itu massa jenis fluida dikali gravitasi dikalikan volume benda yang tercelup. Nah, berat benda ini apa? Ya, berat benda itu ya ada namanya berat benda saat di udara, ada berat benda saat di air gitu kan. Atau bisa juga kalau berat benda ini kita tahu kan berat itu kan gaya berat itu adalah massa dikalikan massa bendanya dikalikan gravitasi ya. Ingat ya, berat benda itu massa kali gravitasi. Nah, kita tahu bahwasanya massa jenis itu kan massa per volume nih, ya kan? Jadi kalau massa itu kan berarti rho dikali volume toh, gitu kan? Nah, berarti asal mulanya adalah rho fluida dikali G dikali volume tercelup. Kita ganti nih massa bendanya dengan rumus ini, ya kan? Berarti di sini adalah rho benda dikalikan volume benda dikalikan dengan gravitasi, atau kita susun supaya lebih cakep. Berarti bentuknya adalah seperti ini ya. Tersusun jadi rho benda dikali gravitasi dikali volume bendanya gitu. VB ya, nggak usah volume benda. Oke. Nah, seperti ini deh gitu ya. Nah, dimana bahwasanya berat benda di dalam zat cair itu lebih kecil atau lebih besar nih kalau berat benda saat di zat cair gitu kan. Kalau misalkan kamu orang pada kolam renang main gendong-gendongan gitu kan, menggendong temen yang saat di darat itu kan jauh lebih berat dibandingkan menggendong temen saat di kolam renang ya kan, karena dibantu oleh air, yaitu gaya apung tadi itu. Makanya kita bisa main gendong-gendongan di kolam renang dan ringan-ringan aja sih gendong temen ya kan. Iya, itu menandakan bahwasanya berat benda di dalam zat cair itu lebih kecil gitu kan. Jadi berat benda yang W di zat cair ya kan, W air itu kan pasti lebih kecil daripada berat benda saat di udara gitu kan. Jadi bisa nggak hubungannya dengan Archimedes? Bisa banget gitu kan. Archimedesnya bisa terhubung dengan itu. Jadi gaya apung itu bisa jadi ya kan berat benda di udara dikurangkan dengan berat benda di air gitu ya. Ingat ya, berat benda di udara itu pasti jauh lebih besar dibandingkan berat benda yang di air gitu. Lalu apa hubungannya sih sama contoh soal ini? Ya, kita langsung aja ya. Sebuah bola besi volumenya 400 cm pangkat 3. Ya kan, volume si bola besi. Benda apa fluida nih si bola besi? Benda ya. Iya, 300 ya? 400 saya. Oh ya, kurang konsentrasi. Oke. 400 cm pangkat 3. Oke, kita ubah dulu ke meter. 400 cm ke meter berarti dibagi naik 2 tangga ya, berarti dibagi 1 juta nih. Jadi 400 ya kan, 400 kali 10 pangkat min 6 ya kan, meter pangkat 3. Bisa sederhana nggak sih? Bisa. Ini 4 kali 10 pangkat min 4 ya kan. Dapat dari mana? Ayo belajar lagi perpangkatan ya. Ratusan itu kan dia punya pangkat positif 2 ya kan. Kita punya utang min 6 ya kan. Berarti min 6 dikurang 2 jadi min 4 gitu ya. Oke, di udara beratnya 10 Newton. Berarti WU 10 Newton berat benda di udaranya. Terus berat benda di zat cairnya 5. Berarti W air ya 5 Newton, G nya 10, M per S kuadrat. Yang ditanya berapa massa jenis fluida ya, massa jenis zat cair itu atau rho fluida. Gampang banget nih. Ya udah sip cus ya, kita langsung aja. Bahwasanya
Gaya apung itu sama dengan berat, ya kan? Karena ada berat benda di udara dan berat benda di air, maka F apung kita jabarkan dulu ya. Jadi rho fluida dikali G dikali, nah volumenya tercelup apa volume benda nih, sedang kita nggak tahu nih yang tercelupnya berapa. Nah kita perhatikan lagi soalnya nih, sebuah bola besi, ya kan, dia di udara beratnya 10 Newton, saat di air 5 Newton. Berarti kan bola besinya ini dicelupkan semua ke dalam air kan, ya berarti volume tercelupnya sama seperti volume benda, ya kan, karena kita nggak tahu volume tercelupnya berapa, karena di soal ditanyakan bola besi beratnya 10 Newton di udara ditimbang, sedangkan kalau misalkan di air dia 5 Newton, berarti kan bola besinya dicelupin semua ke dalam air. Berarti di sini volume tercelupnya itu nilainya sama seperti volume bendanya gitu. Jadi ini pakai volume bendanya aja gitu ya. Ini pakai W-nya di W udara dikurangi dengan W di air gitu. Jadi rho fluida dikali G kita 10, volume bendanya adalah 4 kali 10 pangkat min 4 WU 10 Newton, WA-nya 5. Jadi rho fluida dikali 10 kali 4, oke, 40 kali 10 pangkat min 4. 10 kurang 5, 5. Jadi rho fluida sama dengan 5 dibagi 40 kali 10 pangkat min 4. Rho fluida sama dengan 5 dibagi 40, 0,125. Ya 10 pangkat min 4 di bawah, naikin ke atas positif ya. Jadi rho fluida sama dengan, ayo berapa nih, 10 pangkat 4 tuh kan mewakili 10.000 kan, jadi 10.000 dikalikan 0,125, jadi hasilnya 1250. Satuan massa jenis kilogram per meter pangkat 3. Selesai. Ibu mengenai contoh soal dari hukum Archimedes, masih belum menyambung tadi contoh soal yang tadi. Oke, boleh. Misalkan nih, sepotong kaca di udara memiliki berat 20 Newton di udara ya, berarti yang diketahui apa nih? Berat di udara, ya kan, 20 Newton. Massa jenis kacanya, ya kan, berarti rho kaca itu benda apa fluida? Benda ya, jadi rho benda 2,5 kali 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3. Bila massa jenis zat cair, berarti rho fluidanya 1000 kilogram per meter pangkat 3. Massa jenisnya sudah dalam kilogram per meter pangkat 3, jadi nggak perlu diubah. Gravitasinya G nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Maka berat kaca saat di dalam air berapa? Oke, kita masukkan dulu nih, tulis dulu pelan-pelan. Oke ya, gaya apung pada Archimedes ya sama dengan berat benda. Gaya apung itu kan rumusnya rho fluida, massa jenis fluida kali gravitasi dikali volume tercelup, ya kan. Berat itu berarti ada berat benda di udara dikurangkan berat benda di air. Masalahnya volume tercelupnya ini ada nggak? Itu kan balik lagi, kacanya kan dicelupkan semua ke dalam air. Ingat pengertian hukum Archimedes ya kan, semua benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya, ya kan, itu memiliki berat yang sama seperti yang dipindahkan. Berarti volume tercelupnya ini akan sama seperti volume bendanya. Kenapa? Karena kacanya dicelupkan semua, ya kan, kacanya dicelupkan semua ke dalam air, ya kan, ke dalam zat cairnya gitu. Jadi ya volume bendanya ya volume tercelup gitu, ya kan, kecuali ada ketahuan di soal volume tercelupnya berapa perbagian dari volume benda. Nah itu beda lagi kasusnya ya, berarti ini sama dengan volume benda ya. Oke, sekarang masalahnya volume bendanya berapa gitu kan, volume bendanya berapa, ya udah kita cari dulu volume bendanya. Massa jenis benda kaca ya, maksudnya merupakan massa benda dikali bagi volume benda. Berarti volume benda sama dengan massa benda per rho benda. Massa bendanya berapa sih, ya ampun, ya kan. Nah dilihat aja dari sini nih, dari berat di udara. Berat itu kan M
kali G cu, ya kan? Berarti masanya sama dengan berat bagi gravitasi kan? Beratnya 20. Berarti 20 bagi 10. Berarti masanya 2 kg gitu. Masukin sini. 2 kg. 2 per rho bendanya berapa nih? 2,5. 2,5 kali 10 pangkat 3. Jadi sama dengan berapa nih? 2 dibagi 2,5 hasilnya 0,8. Oke. Pangkat 10 pangkat 3 nya naik ke atas jadi min 3. Kalau sederhanain jadi 8 kali 10 pangkat min 4 ya kan, karena nambah desimal dari si 0,8 itu. Meter pangkat 3. Oke, ketemu deh ya. Kita langsung masukin cus markicus langsung. Rho fluidanya nilainya adalah 1000, gravitasi nilainya 10, volume bendanya sama dengan volume tercelup ya kan, jadi 8 kali 10 pangkat min 4 sama dengan berat di udaranya tadi berapa? 20 ya. 20 yang ditanya adalah berat di air berkaca saat dicelupin semua ke dalam air. Ya udah 1000 kali 10 kali 8 berarti 80.000 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 20 min WA. Kita sederhanain dulu, 80.000 ini pangkat berapa sih? 8 kali 10 pangkat 4 ya kan. 10 pangkat min 4 aja tulis lagi ya kan, jadi 20 min WA berat benda di air. Nah ini kan bisa hilang nih. Kenapa bisa hilang? Karena punya uang 4, utangnya 4, lunas ya kan. Berarti sisanya adalah 8 sama dengan 20 dikurangin WA. Jadi WA sama dengan 20 dikurangin 8. Jadi berat benda di air sama dengan 12. 12 apa nih? Newton gitu. Selesai.